Tangannya ke atas. Tangan di depan. Tangan di atas. Atas. Depan. Depan. Ya, putar. Stop. Di sini yang pertama yaitu kelompok primer ini perkenalkan adalah cara berkelompok berdasarkan keanggotaan yang ini juga disebut sebagai kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan berdoa tadi mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Pak ingin absen dulu. Dengarkan absennya ya. Agista Patiha, ada? Agista kemarin kemana Agista? Ada sakit? Oh sakit ya. Oke, Lilis Astriana Bugis. Hadir ya. Jadi kita sebagai umat muslim ya, kita patutnya tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Bapak perhatikan, alhamdulillah kelasnya sudah bersih ya, tidak ada sampah. Cuma kemarin mungkin belum ada yang menyapu ya. Bapak perhatikan masih ada pasir-pasirnya, mungkin sampahnya saja diambil. Sebelum kita masuk, Bapak ingin menggali pengetahuan Anda semua dulu. Ya, Bapak kemarin sudah kirimkan di WA grupnya. Silakan lihat di WA grup itu ada pretest ya, pretest silakan dikerjakan. Itu pretestnya dalam bentuk Google Form ya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Siapa yang sudah tadi? Onyong ya, coba baca Onyong. Jawab, yang pertanyaannya apa? Pertanyaan, apakah pertalian darah dan keturunan masuk dalam salah satu faktor pembentukan kelompok? Nah, jawabannya? Ya, masuk ya. Itu materi kita minggu lalu ya. Minggu lalu bahwasanya pertalian darah itu masuk dalam faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Pembelajaran kita pada hari ini itu berkaitan dengan bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Silakan dibaca Agista. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran problem based learning metode, setiap peserta didik diharapkan mampu: 1. Peserta didik mampu menganalisis bentuk kelompok sosial menurut Emil Durkheim dengan baik dan benar. Peserta didik mampu melakukan presentasi terhadap hasil diskusi berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial di dalam masyarakat dengan tanggung jawab dan percaya diri. Oke, jadi setelah Anda menganalisis bentuk-bentuk dari kelompok sosial, apakah itu ciri-cirinya, deskripsinya, ya contohnya, setelah itu nanti di akhir pembelajaran Anda akan presentasikan. Jadi itulah tujuan pelajaran kita pada hari ini ya. Oke, langkah-langkah kegiatan peserta didik dalam pembuatan LKPD, Life Worksheet ya. Jadi yang pertama Anda mengamati sumber dari LKPD. Terus ada materi NFLIP juga yang sudah Bapak kirim di WA grupnya, itu nanti Anda pelajari ya. Dalam setiap kegiatan pelajaran itu ada penilaian ya untuk mengukur kemampuan Anda. Yang pertama ada penilaian kelompok. Itu yang dilihat ada kerjasamanya, ada tanggung jawabnya, bahasanya. Nanti ketika Anda presentasi itu bahasa Anda dalam presentasi itu akan dinilai. Silakan amati video ini ya. Nanti setelah Anda amati video yang di depan dengan tanggapan. Bermain trik ke Labuan Bajo, actually Kira-kira apa yang bisa kalian simak dalam video tersebut? Aktivitas apa yang di dalam? Apa yang mereka lakukan? Kerjasama. Terus apa lagi? Sosialisasi. Terus apa lagi?
Bukan membantu pemukiman yang ini di pelosok. Nah, daerah-daerah pelosok itu namanya apa? Pengabdian. Masuk dalam kelompok sosial, tapi masuknya kemana nanti? Bentuknya kita akan sesuaikan, akan kita gali nanti ketika Anda menganalisis dari bentuk-bentuk kelompok sosial. Saat ini Bapak akan bagi Anda menjadi 4 kelompok. Ya, silakan didengarkan. Yang pertama Selviana Sehwaki. Lalu Bapak sudah kirim itu link masing-masing LKPD online-nya ya. Lalu ini ada petunjuk dari kegiatan pembelajaran, tapi sama isinya ya. Silakan Anda baca-baca. Isinya sama dengan LKPD yang ada yang online tersebut. Kelompoknya Yuli Tentang sekunder dan primer. sekunder dan primer ya. Nah, silakan dianalisa nanti materi-materinya, dipahami dengan baik. Itu ada videonya, lalu ada jurnal, lalu ada materi Anyflip yang sudah saya buat. Ambil di situ kebutuhannya apa, lalu kemudian nanti itu dituangkan dalam LKPD online-nya. Kalau contohnya itu nanti sesuaikan dengan lingkungan kita, kalau bisa silakan Anda amati, analisa ya. Paguyuban dan patembayan. Nah, itu paguyuban dengan patembayan itu di masyarakat Bula banyak contoh-contohnya. Seandainya sudah ada yang selesai, itu boleh langsung dikirim ke akunnya Bapak ya. Nanti tekan finish saja, itu setelah finish, lalu jangan lupa buat nama kelompoknya, jangan lupa. Lalu baru kirim atau tekan send ya. Yang sudah kirim kelompoknya siapa? Coba angkat tangan. 1, 2 ya, 3. Mengasah apa? Konsentrasi. Berarti nanti siapa yang tidak konsentrasi itu akan tampil dulu. Bisa dipahami ya? Siapa? Oke, jadi perhatikan nama permainan itu. Lakukan yang saya katakan. Tangan ke atas. Berarti belum konsentrasi ya. Tangan di depan. Oke, tangan di atas. Depan. Samping. Bawah. Depan. Ya, harus fokus. Oke ya. Tangan di atas. Putar. Stop. Ya. Stop. Putar. Stop. Tepuk tangan semua. Oke, jadi yang pertama salah kelompoknya Nurmita. Jadi yang tampil nanti Selviana. Terus yang tampil yang kedua itu kelompoknya Puput. Oke, silakan mulai. Terima kasih kepada yang moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi kami. Yaitu tentang solidaritas mekanik dan organik. Yang pertama, pengertian solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Caca ini menjelaskan terkait solidaritas mekanik dan organik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok Caca. Oke. Di sini kami akan membahas tentang kelompok sekunder dan kelompok primer. Di sini yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer ini diperkenalkan oleh Charles Horton berdasarkan keakraban para anggota. Kelompok ini juga disebut sebagai face-to-face group. Kelompok primer ini adalah kelompok yang hubungannya antara anggotanya saling kenal dan bersifat informal. Jadi apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan yang ingin bertanya satu orang berikan tepuk tangan untuk kelompok primer. Ya. Kalau kelompok organik dan organik itu tadi dikemukakan oleh Emil Durkheim ya. Lalu kalau kelompok primer dan sekunder dikemukakan oleh Charles Horton. Dan Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang in-group dan out-group. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan.
kita tentang kelompok in group dan out group. Kelompok in group ini contohnya sederhana saja ketika ada tawuran antar pelajar ya. Misal kira-kira kalau ada yang bertanya, kalau tidak boleh ditutup. Ada. Oke, silakan Sani. Saya ingin bertanya, jelaskan supporter klub sepak bola yang fanatik itu seperti apa? Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok Agita ya. Ini tentang paguyuban dan pertembayan. Saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai paguyuban dan pertembayan. Yang pertama yaitu paguyuban. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan dekat. Kelompok paguyuban itu pasti hubungannya lebih intim ya, seperti karena adanya pertalian darah ya. Contohnya orang Minang, Ikatan Keluarga Minang namanya IKM. Itu dalam ikatan tersebut itu berasal dari satu daerah yang sama. Meskipun mereka tidak berdasarkan pertalian darah, tetapi berdasarkan satu daerah. Dengan pertanyaan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kan dijawab dulu yang tadi dari pertanyaan dari Puput. Silakan dijawab. Saya berikan kesempatan pada Anda menjawab, waktunya 2 menit. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Puput. Yaitu pertanyaannya latar belakang anggotanya heterogen atau beraneka ragam. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sani. Pertanyaan adalah jelaskan supporter sepak bola yang fanatik. Jadi supporter sepak bola yang fanatik itu adalah supporter yang membela tim atau pemain idolanya secara berlebihan. Oke. Tepuk tangan ya. Oke, jadi contoh dari kelompok in group ya, supporter bola yang membela kelompoknya secara berlebihan atau secara fanatik. Mereka bela-belaan menghabiskan nyawanya, memukul orang lain demi membela klub tersebut. Itu salah satu contoh dari kelompok in group. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dalam bentuk kelompok sosial itu ada beberapa macam ya. Bentuk dan jenisnya ada kelompok soliditas mekanik, organik dari Emil Durkheim, terus kelompok pertembayan, paguyuban, ada kelompok in group, out group, sekunder dan primer. Kelompok relawan itu masuk di bagian mana? Ada nggak masuk di bagian yang kalian bahas tadi? Tidak ada ya. Nah, berdasarkan analisa tidak ada. Kalau melakukan pengabdian itu masuk di kelompok volunteer. Ya, di WA group itu ada post-test ya. Posisinya di bawah pretest tadi. Mana? Post-test ya. Pelajaran ini kira-kira siapa yang masih ragu dengan materi kita pada hari ini tentang bentuk dan jenis kelompok sosial ya. Lalu tadi kan sudah ada beberapa orang yang bertanya dan menjawab. Seperti biasa, yang bertanya dan menjawab mendapatkan hadiah ya. Yang bertanya tadi siapa saja? Put ya. Put. Dan ini siapa yang mau berikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Yaitu kita dapat di sini kita belajar tentang ciri-ciri kelompok sosial, yang dimana kita itu belajar tentang ciri-ciri kelompok sosial yang teratur dan menurut para ahli, yang dimana Kita tepuk tangan. Oke, langsung untuk refleksi pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau berikan refleksi? Kira-kira tanggapannya dengan pembelajaran kita yang pakai LKPD online ini bagaimana? Ada menariknya atau tidak? Atau kurangnya di mana? Silakan sampaikan. Sebelumnya kan Anda belum pernah. Dalam proses pembelajaran yang digunakan LKPD online ini bisa membuat kita berkarya sebaik mungkin dalam membentuk suatu materi dengan sangat menarik. Oke, kita tepuk tangan untuk dengan LKPD online itu kita lebih mudah untuk berkarya karena kan selama ini kan sumber belajar kita kurang ya. Kalau itu kan Anda sudah menggunakan semuanya. Bisa Anda cari di jurnalnya, bisa Anda cari di YouTube-nya, bisa di materi English-nya. Jadi banyak sumber-sumber yang akan Anda dapatkan di LKPD Untuk ke depan kita akan masuk di materi kelompok sosial yang tidak teratur ya. Kalau hari ini kita membahas kelompok sosial yang teman kita pada hari ini. Silakan Onyong ditutup pembelajarannya ke depan.
Saya mengucapkan terima kasih buat Anda semuanya atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kiamat. Salam.